Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu dihadang oleh sekitar 200 lebih musuh yang menuju ke kerajaan esport. Nah, jadi sampai di situ. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Jangan lupa subscribe. Rombongan berkuda yang bergerak menuju kerajaan esport itu pun perlahan-lahan mendekat. Cloud dan para pengawal pun berkumpul, dan para ksatria termasuk Kain yang merupakan orang terkuat di seluruh kerajaan itu pun bersiaga untuk melindungi Van yang ditumpangi oleh para siswa dan guru. Van ini kayak bus ya, ada di video kemarin penjelasannya. Kain pun berdiri bersama Cloud dan para petualang untuk menyambut rombongan berkuda yang datang. Cloud pun tidak menyangka masih ada orang bodoh yang menyerang kelompok di mana ada Kain di dalamnya. Cloud pun mengangkat pedangnya dengan penuh percaya diri, sedangkan Rina memegang tongkatnya. Millie dan Nina pun juga bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Rombongan berkuda itu pun berhenti tepat di depan mereka. Rombongan itu bukan hanya terdiri dari prajurit dan petualang, namun juga terdapat orang-orang yang tampak seperti kriminal di dalamnya. Ada lebih dari 200 orang yang sudah menarik senjata mereka dan siap bertarung kapanpun. Lalu dari kerumunan orang itu majulah seorang pria. Dia adalah Mav Bandega yang muncul sambil tersenyum menyeringai. Mav pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Kain karena gara-gara Kain dia sudah kehilangan banyak asetnya. Setelah mereka menghabisi Kain dan yang lainnya, anggota komplotan itu pun berniat untuk memakai para siswa wanita sesuka hati mereka. Astagfirullah. Mav pun mempersilahkan anggotanya itu untuk melakukan apapun yang mereka mau kecuali kepada para tuan putri, karena menurut Mav para tuan putri tersebut pasti bernilai cukup mahal jika dijadikan budak. Mav juga menekankan kepada kelompoknya agar memastikan untuk membunuh Kain. Salah satu anggota penyerang itu pun mengerti. Kain pun hanya menghela napasnya setelah mendengar percakapan antara Mav dan seorang pria yang tampak seperti anggota Darkwill itu. Kelompok Cloud pun juga sama, mereka pun hanya menghela napas panjang mereka. Namun, petualang peringkat B yang tidak terlalu mengenal Kain pun tegang dan bertanya kepada Cloud tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi orang sebanyak itu. Cloud pun hanya tersenyum lalu tertawa setelah mendengarkan pertanyaan itu, lalu mengatakan bahwa itu bukanlah masalah selama ada Kain, bahkan kontribusi mereka semua tidak dibutuhkan. Petualang peringkat B itu pun terkejut dengan jawaban Cloud, dan Kain pun hanya tersenyum pahit. Melihat Kain yang hanya seorang murid, petualang itu pun tidak yakin Kain mampu menghadapi para penyerang itu sendirian. Cloud pun meyakinkan para petualang itu dengan mengatakan jika Kain serius, bahkan mereka semua yang ingin melawan Kain pasti akan terbunuh dalam waktu yang singkat, karena Kain adalah seorang petualang peringkat S. Mendengar itu, petualang peringkat B itu pun terkejut dan menjadi percaya diri. Biasanya akan sangat sulit menghadapi jumlah yang sebanyak itu, namun sekarang para petualang yang tadinya sudah menguatkan tekad mereka karena tidak mungkin mereka bisa selamat itu pun menjadi sedikit lega melihat ketenangan yang ditunjukkan oleh si Cloud. Selagi Kain dan kelompoknya sedang mengobrol, pasukan Mav pun bergerak mengepung mereka. Namun mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Lalu ketika Kain dan Mav saling memandang, Mav pun menyeringai. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara penunggang kuda yang datang dari belakang. Ketika Kain menggunakan kemampuan surge-nya, ia pun menemukan ratusan manusia yang merespon dari belakang. Mav pun bergumam dengan penuh senyuman di wajahnya karena pasukan yang diharapkannya telah datang tepat waktu.
Kain pun memberitahu Claude bahwa mereka telah kedatangan musuh tambahan yang berjumlah sekitar beberapa ratus orang dari belakang mereka. Mendengar kabar itu, Claude pun terkejut dan bertanya kepada Kain bagaimana cara menghadapi jumlah yang sebanyak itu. Claude pun tidak pernah membayangkan akan diserang dari depan dan dari belakang, dan ekspresi santainya tadi pun langsung menghilang. Menanggapi situasi itu, Kain pun akan mencoba mengurus yang di belakang terlebih dahulu dan meminta Claude untuk menahan yang di depan. Claude pun mengerti dan akan berusaha menahan serangan dari bagian depan. Mendengar perkataan Claude, Kain pun mengangguk dan ia pun berbalik. Bersamaan dengan itu, Kain pun menarik pedangnya dan kemudian mengayunkannya. Hanya dengan satu ayunan, Kain pun membuat tanah retak selebar 2 meter hingga sejauh lebih dari 20 meter. Baik Claude, Rina, Millie dan semua orang pun terpana melihat fenomena itu, karena hanya dengan satu ayunan saja itu sudah sekuat tersebut. Setelah menitipkan urusan di garis depan kepada Claude, Kain pun langsung berlari ke belakang. Setelah mengagumi kekuatan Kain yang mengerikan itu, keenam petualang itu pun memandang ke arah lawan mereka dan mengatur posisi mereka. Kain pun melaju sendirian untuk menyambut para prajurit yang datang dari belakang. Para kesatria yang mengawal mobil van pun tampak sedikit lega melihat seragam armor pasukan yang datang dari arah belakang mereka. Namun, perkataan Kain yang mengatakan agar mereka jangan lengah karena yang datang itu adalah musuh, kelegaan mereka pun sirna. Para pengawal van pun mengerti dan akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Tuan Putri. Kain pun mengangguk dan maju sendirian untuk menyambut pasukan yang datang itu. Dan sosok yang memimpin mereka pun tampak akrab di ingatan Kain. Dia adalah Viscount Bart, wali kota Terenza yang memimpin pasukan. Viscount Bart pun menyapa Kain seperti biasa tanpa terlihat mencurigakan. Melihat Bart yang tampak bersahabat, Kain pun mengatakan bahwa para pengawal sedang menghadapi para penyerang. Namun Kain merasa heran sehingga ia pun bertanya kepada Viscount Bart mengapa mereka bisa berada di sana, mengingat itu adalah wilayah Republik Eastern. Selain itu, Kain juga bertanya bagaimana Viscount Bart tahu mereka sedang diserang. Viscount Bart pun beralasan bahwa mereka telah mendapatkan informasi tentang penyerangan itu. Jadi mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan kelompok para siswa dan putri tersebut. Di hadapan Kain ada sekitar 300 orang prajurit yang datang, namun tak ada satupun petualang di antara mereka. Sepanjang mata memandang hanya ada prajurit dan orang-orang yang tampak seperti para kriminal. Menyadari situasi itu, Kain pun bertanya mengapa ada anggota Dagwil di antara pasukan yang ingin menyelamatkan mereka. Mendengar perkataan Kain, para prajurit itu pun menjadi tegang dan Viscount Bart pun tersenyum menyeringai. Karena sudah ketahuan, Viscount Bart pun mengatakan bahwa mereka adalah pasukan yang dikumpulkan untuk membasmi Kain. Dan tujuan dia datang ke sana adalah untuk membunuh Kain. Bart pun meminta Kain untuk menyerahkan para putri kepada mereka karena menurutnya para putri itu pasti akan dapat harga yang bagus sebagai budak. Kain pun hanya menghela napasnya melihat perubahan sikap Viscount Bart itu. Sekarang Kain pun mengerti bahwa Viscount Bart ada hubungannya dengan Mav, bahkan ia juga ada hubungannya dengan Marquis Cordino. Viscount Bart pun membenarkan dugaan Kain itu karena dia harus membawa kepala Kain kepada Marquis Cordino. Setelah memahami situasinya dan siapa saja yang terlibat dalam pemberontakan itu, Kain pun memikirkan langkah selanjutnya. Karena tindakannya sudah dianggap sebagai pemberontakan kepada kerajaan Esport, jadi Viscount Bart pun akan melawan Kain tanpa segan. Tanpa banyak bicara, Kain pun meletakkan tangannya di tanah dan mengalirkan sebanyak mungkin energi sihirnya untuk mengaktifkan sihir Earthfall. Seketika tempat di mana Viscount Bart dan pasukannya berdiri itu pun berguncang bagaikan terkena gempa. Dan dalam sekejap permukaan tanah itu pun langsung merosot turun. Sekarang di tempat itu pun langsung terbentuk sebuah lubang berdiameter sekitar 50 meter dan terus tenggelam hingga mencapai kedalaman sekitar 10 meter. Ketika Kain mengintip dari atas, terlihatlah para prajurit yang berteriak ketakutan. Kain pun mengatakan bahwa dia akan mengurus mereka nanti. Setelah itu Kain pun berbicara kepada pengawal mobil van untuk mengawasi para prajurit yang terperangkap di dalam tanah agar tidak keluar. Para pengawal itu pun mengerti. Setelah menempatkan para pengawal di sekitar lubang yang diciptakannya itu, Kain pun segera berlari ke arah Claude. Setelah Kain pergi, baik para pengawal maupun para siswa dan guru di dalam mobil van pun hanya bisa terdiam terpaku setelah menyaksikan fenomena itu. Teles dan Sil pun bingung dengan apa yang telah terjadi dan mereka pun sudah menduga pasti Kain yang bisa melakukan hal-hal segila itu. Karena dari sudut pandang orang yang berada di dalam mobil van itu hanyalah tiba-tiba lubang besar muncul dan menelan para prajurit itu. Lalu kemudian suara teriakan pun terdengar dari sana.
Ketika Kain kembali ke garis depan, pertempuran pun sudah mulai. Para penyerang itu pun terbagi dua untuk menghindari retakan di tanah. Para pengawal juga terbagi dua antara tim Cloud dan Rina, serta tim Millie dan Nina beserta 2 orang petualang lainnya. Para penyerang itu pun tidak bisa mendekati karena Rina dan Nina menembakkan sihir mereka dari jarak jauh. Dan jika ada yang berhasil mendekat, maka dia akan menjadi mangsa Cloud. Sambil mengayunkan pedangnya, Cloud pun menanyakan situasi di bagian belakang kepada Kain. Kain yang juga mengeluarkan pedangnya pun menjawab bahwa untuk sementara dia sudah membuat mereka tidak bisa kabur. Jadi dia pun akan menghadapi mereka nanti. Kain juga mengatakan bahwa yang menyerang mereka dari belakang itu adalah para bawahan Fish Combat. Mendengar itu, Cloud pun terkejut. Kemudian sama seperti sebelumnya, Kain pun meletakkan tangannya di tanah dan mengaktifkan sihir Earthfall-nya. Dan sama seperti Fish Combat dan pasukannya, para penyerang itu pun mulai tenggelam di dalam lubang yang tiba-tiba muncul. Dalam waktu sekejap mata, seluruh penyerang itu pun sudah terjebak di dalam lubang. Menyaksikan hal itu, mulut Cloud pun hampir menganga dan ia pun melirik ke arah Kain. Seketika tatapan dingin dari Cloud dan Millie pun menusuk ke arah Kain. Sedangkan para petualang lain, mereka pun tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Para penyerang itu pun juga terpaku karena bingung mengapa tiba-tiba mereka telah berada di sebuah lubang. Menyaksikan kekuatan Kain yang di luar nalar itu, Cloud pun tertawa sambil menggaruk kepalanya dan memandangi para penyerang yang terjebak di bawah. Cloud pun bertanya kepada Kain, mau mereka apakan para penyerang itu. Tiba-tiba ada beberapa bola api yang melesat menuju ke arah Cloud, namun Cloud segera menangkisnya dengan pedangnya. Bola api itu adalah ulah Nina yang memberikan saran kepada mereka agar membakar mereka semuanya. Mendengar saran mengerikan Nina itu, Kain pun menggelengkan kepalanya. Kain berencana akan menyerahkan mereka kepada kerajaan karena menurut Kain jika dibiarkan itu bisa menjadi perang. Ini Kain naif banget sumpah. Cloud pun setuju karena itu terlalu berat untuk mereka tangani. Tapi ada benarnya juga sih. Bukan naif ya guys ya. Ya pokoknya gitulah. Di lain pihak, Nina pun masih tetap teguh dengan keputusannya, yaitu ingin membuat para penyerang itu menjadi abu. Millie pun segera menghentikan Nina yang sudah bersiap dengan bola api di atas telapak tangannya itu. Sementara itu, sensor search milik Kain pun lagi-lagi mendeteksi ada kelompok yang datang dari arah kerajaan Esport. Kain pun bergumam sambil memandang ke arah kerajaan sambil mengatakan bahwa mungkin akan ada musuh yang datang lagi. Namun kali ini semua orang yang mendengar perkataan Kain itu, Rina pun segera menyarankan agar Cloud pergi bersama Kain sedangkan mereka akan mengawasi yang di dalam lubang. Mereka pun segera pergi mengikuti saran dari Rina dan berlari menuju tempat Fish Combat terperangkap. Kelompok itu pun dipimpin oleh seorang kesatria berkuda di depan yang diikuti oleh sekitar 20 orang di belakangnya. Namun, ketika Kain melihat sosok wajah itu, ia pun tersenyum karena sosok itu adalah istrinya, tunangannya, yaitu si Tifanna, wanita berambut hijau yang selalu menggunakan armor perak putihnya. Ketika Tifanna berhenti di depan lubang besar tempat Fish Combat terperangkap itu, Tifanna pun melihat ke dalam dan kemudian menghela napasnya. Lalu, Tifanna pun mengitari lubang itu untuk menghampiri Kain. Dan setelah ia turun dari kuda, ia pun melompat ke arah Kain dengan sekuat tenaga sambil mengungkapkan kerinduannya kepada Kain. Tifanna pun sempat melirik ke arah Fish Combat yang tak bisa melakukan apa-apa di dalam lubang. Sebelum akhirnya dia bertanya kepada Kain tentang apa yang telah terjadi, Kain pun menjelaskan bahwa dia telah diserang dari 2 arah, namun untuk sementara dia sudah mengurung mereka. Cloud pun menatap ke arah pasukan yang terperangkap itu dan kemudian menghela napasnya sambil mengatakan bahwa situasi di sisi yang lubang satunya juga sama dengan apa yang ada di hadapan mereka. Mendengar perkataan Cloud sambil mengelus kepala Kain, Tifanna pun mengatakan bahwa Kain memang hebat dan pantas menjadi tunangannya. Kain pun hanya bisa mengangguk sambil tersenyum pahit. Ketika Kain bertanya kepada Tifanna kenapa dia bisa berada di sana, seakan baru teringat sesuatu, Tifanna pun membuka mulutnya dan mengatakan bahwa dia telah mendapat informasi tentang rencana jahat Fish Combat. Jadi, dia pun langsung bergegas meninggalkan istana. Kain pun heran bagaimana bisa seorang Royal Knight bisa meninggalkan istana begitu saja tanpa melapor terlebih dahulu. Tifanna pun bercerita ketika ia mendengar bahwa akan ada serangan kepada Kain, ia pun hanya menyampaikan tentang kabar itu kepada Duke Eric dan kemudian ia langsung membagi 2 pasukan Royal Knight dan langsung meninggalkan ibu kota. Kemudian Tifanna pun bertanya kepada Kain mau diapakan para penyerang itu. Kain pun mengatakan bahwa dia berencana untuk menangkap semuanya dan membawa mereka ke ibu kota kerajaan.
Kain juga memberitahu bahwa di sana juga ada mantan anggota Senat Republik Eastern dan juga anggota Dark Guild. Mengetahui hal itu, Tivanna pun menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membawa orang dari negara lain ke kerajaan mereka seenaknya. Menanggapi hal itu, Kain pun berencana untuk mengurung mereka sementara di benteng perbatasan. Ketika mendengar saran dari Kain itu, Tivanna pun mengangguk. Namun, khusus untuk Vizkoon, Tivanna berencana untuk menginterogasinya di tempat terpisah. Tivanna pun melirik tajam ke arah Vizkoon di dalam lubang yang tak dapat berbuat apa-apa itu. Ketika Kain sedang berbincang, para pasukan yang mengikuti Tivanna pun akhirnya sampai. Para Royal Knight yang baru sampai itu pun terpana melihat sebuah lubang besar berisikan para penyerang yang terperangkap di bawahnya itu. Para ksatria itu pun saling berbisik di antara mereka membahas kemampuan Kain yang di luar nalar tersebut. Tivanna pun memerintahkan para anggota Royal Knight untuk menangkap mereka semua. Setelah mendengar perintah Tivanna, semuanya pun mengeluarkan pedang mereka dan bersiap untuk pertempuran. Namun, Kain pun berbicara kepada para penyerang yang tidak berdaya di dalam lubang itu untuk menyerah dan membuang senjata mereka. Tapi tidak ada satupun yang menuruti perkataan Kain dan menolak membuang senjata mereka. Sebaliknya, mereka malah melontarkan suara-suara ejekan kepada Kain. Para prajurit itu pun teriak ke arah Kain. Namun dalam sekejap mereka pun kehilangan kata-kata karena pada saat itu di atas telapak tangan Kain sudah ada bola api berdiameter beberapa meter yang melayang di udara. Kain pun tersenyum jahat selayaknya villain. Lalu salah satu orang pun mulai melempar senjata mereka yang diikuti oleh semua orang satu persatu. Kena gap. Semua orang pun melepaskan senjata mereka dan mengangkat kedua tangan mereka. Setelah melihat mereka membuang senjata, Kain pun mengangguk dan membuyarkan bola api di tangannya. Para penyerang itu pun merasa lega. Kemudian Kain pun meletakkan tangannya di salah satu sisi lubang besar itu dan kemudian mengalirkan sihirnya. Lalu perlahan-lahan sebagian tanah pun naik dan membentuk tangga untuk satu orang. Semua orang yang melihat kejadian itu pun menghela napas mereka. Lalu Tivanna pun memerintahkan mereka untuk naik satu persatu yang dimulai dari Vizkoon. Mendengar perkataan dari Tivanna itu, Vizkoon pun mulai naik selangkah demi selangkah melalui tangga dengan wajah yang kesal. Sesaat sebelum Vizkoon mencapai puncak, Vizkoon pun mengeluarkan sebilah belati dari balik pakaiannya. Dengan tekad yang kuat, Vizkoon pun mengarahkan belati itu ke lehernya sendiri dan kemudian menusuknya. Para Royal Knight pun terkejut dengan aksinya Vizkoon tersebut. Namun Kain segera mendekat dan mencabut belati itu dari leher Vizkoon dan kemudian menggunakan sihir penyembuhan kepadanya. Vizkoon yang telah membulatkan tekadnya untuk melakukan bunuh diri itu pun meraba-raba lehernya dan ia pun terkejut ketika ia merasakan luka di lehernya telah tertutup. Dan akhirnya dia pun terduduk lemas tak berdaya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Ya cukup menantang lah gitu ya untuk membacanya, untuk membahasnya cukup menarik gitu ceritanya. Di video selanjutnya ya pasti akan ada aksi-aksi Kain yang lebih memukau, apalagi Cordino di sini akan terbongkar ya sifat jahatnya. Nah, kalian penasaran? Nah, kebetulan saya tidak karena saya sudah membacanya dengan lengkap. Jadi ya rasakan aja, tunggu di video selanjutnya dan see you.